Jadi judul hari ini adalah bagaimana ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Berarti apa? Bicara mengenai pengharapan yang kita miliki di dalam Dia. Ya, haleluya, thank you Jesus. Dimanapun sekarang posisi saudara, mungkin ada di antara saudara yang baru kehilangan seseorang. Mungkin apakah istri meninggal, anak mungkin meninggal, atau baru kehilangan sesuatu, bangkrut, rumah disita, atau apapun saya nggak tahu. Atau dengar kabar dari dokter, ternyata ini kanker. Atau saudara lagi sudah berdoa buat anak saudara, tapi kemudian dari luar kelihatannya kok tambah parah. Udah didoain kok malah tambah parah ya. Tapi ini belum berakhir loh. Amin saudara. Haleluya. Ingatlah saudara, apapun yang sekarang ada di hadapan kita, situasi kondisi apapun, firman Tuhan mengatakan yang ini semua sementara. Ya kan? Firman-Nya kekal. Ya kan? Ini semua sementara dan itu bisa diubah dengan yang kekal. Amin saudara. Firman-Nya adalah kekal. Amin. Itu sebabnya janganlah izinkan apa yang kelihatan sekarang dari luar yang kita hadapi sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Ya kan, saya sering ingatkan, jangan kita pasrah sama keadaan. Kalau kita mau pasrah sama Tuhan, jangan sama keadaan. Karena keadaan semua ini ada iblis di dalamnya, dia adalah pembohong, pendusta, dan itu sudah diatasi oleh firman Allah yang hidup yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Haleluya. Semua yang sementara ini bisa diubahkan oleh firman kasih karunia penebusan Yesus yang kekal. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa dulu saudara dan saya, ya kan, waduh, durhaka, sepertinya tidak punya pengharapan, ya kan, serba tidak pasti. Saya juga dulu gitu, makanya sempat mau coba bunuh diri. Tapi yang sementara itu belum berakhir. Karena waktu saya menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara menerima Yesus sebagai juru selamat, kita sudah disatukan dalam Dia. Di dalam Kristus itu tidak ada tersumbat, ya. Di dalam Kristus itu selalu berkemenangan. Karena Dia sudah bilang, bersukacitalah, di dunia ini kamu ada tantangan. Kita jangan menyangkali, nggak perlu menyangkali, penyakit ada, iblis ada, tantangan ada, kebutuhan ada. Tapi Yesus lebih nyata, penebusannya lebih nyata. Amin, penyalibannya nyata. Amin, saudara. Thank you Jesus. Dan kita langsung aja, ini belum berakhir. Karena kita harus tahu berdasarkan apa. Ya, bukan hanya sekedar janji. Karena kalau sekedar janji, ya kan, kita masih di dunia ini, iblis akan pastikan saudara menyerah. Gimana supaya kita nggak menyerah? Sehingga ini belum berakhir, kita mengalami yang terbaik. Ya kan, kita mengalami kemenangannya yang adalah warisan kita. Ya, kita langsung aja ke Yesaya 46 ayat 10. Kita harus tahu posisi kita yang sekarang setelah Yesus bangkit. Posisi kita tuh lain sekali, saudara. Kita sudah dijadikan keturunan Abraham. Amin. Keturunan Abraham. Ya kan, kita lihat hidupnya Abraham. Secara manusia, ya kan, dia nggak punya pengharapan untuk punya keturunan, untuk mengalami janji Tuhan bahwa dari keturunannya nanti ya akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Allah kita tuh Allah yang lebih dari cukup. Kalau Dia kasih janji itu, kasih perkataan itu nggak pas-pasan ya. Itu selalu akan lebih daripada yang kita pikirkan dan doakan. Makanya kita hanya bisa terima dengan iman. Ya kan? Mari kita lihat di Yesaya 46 ayat 10. Ini bicara mengenai Tuhan kita ya. Yang memberitahukan dari awal, dari mula, dari awal. Ya kan? Dari mulanya dari awal. Hal-hal yang kemudian. Dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, my purpose will stand. Tujuanku akan tetap. Dan aku akan melakukan apa yang menyenangkan aku. Apa yang menyenangkan Dia. Untuk orang tahu kebaikan hati Dia. Itu yang menyenangkan Dia. Amin, saudara. Haleluya. Ingat Efesus 2, ya kan? Efesus 2 ayat 4-8.
Ya, saudara bisa baca dari ayat 1 sampai 10 bahwa dia mau kita sudah mati dalam pelanggaran kita, tapi kita sudah dihidupkan bersama Kristus, dan dia mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam kebaikannya terhadap kita. Yesus tidak pernah menghukum seorang pun kalau dia menegur orang Farisi, karena dia mau mereka terima dari dia. Karena kalau kita datang pada dia dengan pura-pura, saudara, kita nggak bisa terima. Karena berarti ada sesuatu yang menutupi kita. Ada satu ketakutan. Sehingga kita pura-pura. Kita mau melayakkan diri kita. Padahal dari diri kita nggak akan pernah bisa layak, saudara. Kita nggak pernah bisa menguduskan diri kita sendiri. Melayakkan kita. Ingat, Yesus datang untuk berikan hidupnya. Kita dihidupkan oleh dia. Dan kita selamanya adalah carangnya. Kita nggak akan pernah berubah jadi pokok. Amin. Carang kerjaannya, bagiannya adalah menerima supaya berbuah. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Ya, jadi kesenangannya ialah dia mau menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah terhadap kita di dalam kebaikannya. Amin. Dan di sini katakan dia memberitakan hal yang kemudian yang akhir dari awal. Allah itu tidak seperti manusia seperti kita. Karena dia tidak hidup di dalam waktu, saudara. Seperti kita. Kita dulu manusia, maksudnya Adam dan Hawa dulu diciptakan nggak usah mati loh. Nggak akan bisa mati. Karena seperti Allah. Allah itu tidak bisa mati. Di dalam dia tidak ada maut. Jadi dulu manusia nggak bisa mati. Tapi waktu pisah dari Allah, ya mati. Pisah. Ya kan? Akan mengalami kematian kedua kalau nggak dihidupkan kembali. Haleluya. Jadi kalau Allah dia tidak hidup di dalam waktu. Sehingga kalau dia ngomong, udah selesai. Amin. Waktu manusia jatuh, langsung dia ngomong. Nanti dari keturunan Adam akan ada penebus yang akan menghancurkan kepalanya, meremukkan kepalanya iblis. Sudah selesai. Itu untuk manusia dari posisi kita. Makan waktu ribuan tahun, saudara. Tapi dari dia sudah selesai. Amin. Jadi kalau kita hidup di dalam waktu ada awal, tengah, akhir. Kalau Allah enggak. Dia hidup di luar waktu. Makanya dia bisa membenahin, memulihkan jiwa kita. Kalau kita pernah mengalami trauma, hal-hal yang tidak baik di masa lampau, kita sendiri udah nggak sadar. Tapi itu ada di dalam jiwa kita. Allah bisa, ya kan, memulihkan jiwa kita. Kenapa? Karena dia di atas ini. Kita kan di dalam waktu nih. Contohnya mungkin ini kita di bawah. Tapi dia di atas. Jadi dia bisa ke belakang, ke masa lalu kita. Dia membenahi jiwa kita. Dia menyembuhkan. Karena dia tidak hidup dalam waktu. Nah, kita izinkan dia aja. Ya kan, dengan kita mengakui firman-Nya. Membuka pintu untuk dia menyembuhkan jiwa kita. Kalau kita ada trauma buat orang itu jadi rasa malu atau dilecehkan, jadi merasa dirinya selalu kotor, buka pintu pada hawa nafsu ya, selalu kayaknya lapar dan haus untuk dikasihin tapi dengan cara yang salah. Ya itu karena pernah mengalami pelecehan ya, sesuatu yang tidak baik. Ya kan, tapi kalau saudara mau, ada di antara saudara ya, itu Allah bisa, kita percaya sama dia bisa ke masa lalu kita dan membenahi. Dan dia juga sudah persiapkan masa depan kita. Itu hebatnya. Jadi kalau kita gini, kalau kita lagi mau kita sekarang di sini, kita mau ke satu tempat. Kan kita dari sini ke sana. Kalau Allah itu enggak. Dia ambil destinasi itu, dia bawa ke dirinya dia. Nah, itu cuma bonus. Jadi kita harus tahu, saudara, dasar bahwa ini belum berakhir. Kita nggak usah tunduk pada apapun yang tidak sesuai firman-Nya, yang tidak sesuai kehendak Dia, untuk kita boleh mengalami shalom, keutuhan yang terbaik. Ini belum berakhir, ya kan? Dia dasarnya ialah karena Allah sudah menyelesaikan segala sesuatu, keutuhan roh, jiwa, tubuh kita yang kita butuhkan melalui penebusan Yesus. Berdasarkan ini, saudara, ada satu keteguhan. Tunggu dulu. Sekarang aku dengar dokter bilang begini. Wah, ada orang yang kamu udah ini ada penyakit, seumur hidup kamu harus tanggung, ya kan? Kamu akan selalu diganggu. Kayak dulu saya ada vonis. Wah, ada vonis apa tuh? Alergi, ya. Ada alergi. Nah, kalau menurut perkataan orang, ya kan, makanya kita jangan dengar nasihat orang fasik. Wah, Monica, kalau tambah umur, ya kan, akan tambah parah. Dan kalau menurut manusia, otoritas manusia yang sudah jatuh,
itu akan terus seumur hidup harus minum obat. Sedangkan obatnya tuh ada efek samping. Walah, itu jadi istilahnya jadi tambah rumit kalau ya kan menganggap itu, wah sudah deh, udah berakhir deh, udah nggak ada pengharapan deh. Jadi gimana caranya supaya nggak makan ini, kurangin itu, melakukan hal-hal yang di luar hanya untuk ngurangin. Tapi puji Tuhan saudara, haleluya. Karena haleluya di dalam Yesus, Yesus sudah atasin, ya saya tidak terima itu sebagai sesuatu yang akhir. Ya kan, udah kayak hakim, udah tek. Enggak, ini belum berakhir waktu itu ya. Saya nggak putus asa. Ya walaupun sempat minum obat, saya terus ke dia, terus berhubungan sama dia. Ya kan, Tuhan kenapa ini kok lama? Terus obatnya keras, obatnya mahal dan keras. Pertama saya ke dia, Tuhan kasih saya hikmat, ini kamu begini dan begitu. Waktu kita ke dia, ya ini belum berakhir. Ya kan, saya nggak usah tanggung ini semua. Yesus sudah tanggung. Dia sudah jadi kutuk. Dia sudah tanggung alergi ini. Saya nggak usah tanggung lagi. Nanti jeripaya dia jadi sia-sia. Jadi dia ada tuntunan. Akhirnya dapat obat yang jauh lebih murah, cuma 10% harganya. Ya, yang tadinya 100 sekian jadi cuma 10%, kurang dari 10%. Jadi 7% dari harganya. Udah gitu, terus Tuhan kasih saya hikmat, saya terapkan. Akhirnya udah selesai. Padahal obatnya masih banyak. Wow, puji Tuhan, haleluya. Dan sempat waktu pandemi, ya kan, iblis mau serang lagi. Ya, aduh, saya harus gini-gini supaya jangan gatal-gatal. Itu iblis coba masuk ini, karena dia nggak mau berakhir. Maksudnya dia nggak mau berakhirnya tuh untuk terus menerus. Dia mau mencuri, membunuh, merusakkan. Dia nggak mau berakhir. Tapi kalau Allah nggak mau kita berakhir untuk haleluya tunduk kepada keadaan. Kalau Allah nggak mau kita berakhir, kita tidak mengalami yang terbaik. Itu Allah. Kalau iblis nggak, dia nggak mau kutukannya berakhir. Puji Tuhan, kita tahu kebenaran itu sangat memerdekakan. Saya nggak putus asa, ya kan? Tapi saya sempat dicobain karena kemudian mungkin saya nggak perenungkan lagi, saya nggak perkatakan lagi itu firman. Sedangkan kan iman timbul dari pendengaran. Ya, pendengaran lagi dan lagi. Jadi kalau kita udah pernah ngalamin, janganlah kita kemudian mempunyai pengertian gini, oh saya udah tahu, saya udah pernah. Hei, jangan. Karena iman tidak timbul karena kita pernah ngalamin. Iman tidak timbul karena kita sudah hafal atau kita sudah pernah dengar. Iman timbul lagi saat kita sedang dengar lagi. Iman itu seperti energi. Energi itu nggak bisa ditabung terus. Bisa hanya untuk sementara. Hanya untuk sementara, tapi untuk terus-menerus nggak bisa. Makanya manusia bisa tahan mungkin nggak makan 40 hari. Tapi habis dari itu kalau nggak makan terus, ya habis. Harus mau dengar lagi. Harus mau dengar lagi. Amin, saudara. Jadi kemudian waktu itu masih ada, ya kan, walaupun saya nggak fokus mengenai kesembuhan, tapi kalau kita jadikan gaya hidup, selalu firmannya apa? Balik-balik ke dia, bersekutu sama dia. Itu ada sesuatu yang lebih gampang terima dari dia. Ada sesuatu yang akan nolong kita saat kita butuh. Yaitu yang reservoir ya. Ada sesuatu akar yang nolong. Jadi waktu iblis cobain lagi saya bersikap keliru. Seperti saya belum saya begini dan itu seolah-olah saya belum sembuh. Wah, dia manifestasi lagi, gatal-gatal. Oh waduh, apa ini? Langsung saya sadar. Langsung saya tolak, saya perkatakan firman, enggak, saya sudah tipus langsung. Ya kan seperti Yesus juga ngomong firman ini, firman ngomong begini-gini. Dan saya menolak untuk bersikap bahwa saya belum ditebus. Saudara tahu enggak, gatal-gatalnya langsung hilang. Nah kalau saudara belum langsung mengalami, hari ini bicara mengenai ini belum berakhir. Jangan putus asa. Gak usah putus asa, karena kita sudah berada dalam Kristus. Kristus tidak bisa teprok bahasa. Saya tinggal lama di Manado ya, walaupun saya bukan orang Manado ya. Teprok itu tidak ada yang bisa menyudutkan Kristus. Waktu Yesus di bumi, gak ada yang bisa mengalahkan hikmat dia. Gak ada yang memancing dia terus Yesus kalah. Enggak, dia selalu bisa karena dia itu yang ciptakan kita. Manusia itu kadang-kadang sombong. Ya kan, merasa mampu. Tapi Yesus gak bisa karena dia yang ciptakan kita. Dia selalu bisa jawab. Dia selalu bisa mengatasi kebutuhan atau tantangan apa. Dia yang menguasai. Waktu dia mau dibunuh, dia cuma menyelinap gitu aja. Orang-orang mau lempar dia dari tebing.
Dia cuma menyelinap gitu aja. Kan aneh. Itu supernatural karena dia kepala, dia menguasain, bukan dikuasai keadaan. Dia nggak takut orang-orang mau bunuh dia, dia terus bergantung sama bapaknya karena bapak yang mengutus Yesus. Dia terus bergantung sehingga nggak bisa. Itu sebabnya, saudara, apapun yang sudah hadapi sekarang, ini belum berakhir, ya kan? Sampai kemuliaannya dinyatakan atas saudara. Amin, saudara. Jadi haleluya. Jadi Allah sudah mengatakan dari awal bahwa saudara adalah lebih dari pemenang. Amin. Yesus sudah mengatasi buat saudara. Amin, saudara. Dan Yesus sudah dibangkitkan. Itu Roma 5. Roma 4. Roma 4 ya, kita ke situ aja ya. Roma 4 ayat yang terakhir ya. 4 ayat 25. Kita ke situ aja sebentar ya. Karena ini fondasi supaya saudara teguh, saudara tidak putus asa. Ya kan? Karena firman Tuhan mengatakan yang percaya bahwa Yesus adalah kebenarannya tidak akan dipermalukan loh saudara. Makanya itu dasar kenapa ini belum berakhir. Apapun yang kita hadapin, kita punya pengharapan yang pasti ya. Kita ke Roma 5 ya kan, dikatakan Roma 4 ya. Ayat yang terakhir yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan. Kalau bahasa Inggrisnya lebih jelas, telah dibangkitkan. Bagi apa? Pembenaran kita, saudara. Saudara tahu nggak? Saya mau ingatkan saudara lagi, sebagai orang yang sudah dibenarkan, saudara berhak untuk mengalami yang terbaik. Saudara berhak mengalami shalom, keutuhannya dalam segala sesuatu. Kita sudah dijadikan keturunan Abraham. Amin, saudara. Haleluya. Abraham tidak hidup dari bencana ke bencana. Dia mengalami kemurahan Tuhan demi kemurahan. Nanti kita menyium dia. Karena saudara bukan keturunan Daud. Walaupun Daud Tuhan pakai, dia kasih mazmur. Karena dia ada juga urapan. Dia prophetic. Dia ada urapan prophetic. Ya kan, dia ada urapan sebagai raja dan nabi. Tapi kita bukan keturunan Daud. Kita keturunan Abraham. Ini kita bisa ada hal-hal yang kita belajar dari Daud, tapi kita harus sadar bahwa sebagian dari Mazmur itu sudah digenapin. Kita harus tahu memilah. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Nanti sabar ya, nanti sabar. Jadi kita harus tahu ini salah satu dasar di mana ini belum berakhir, bahwa kita punya pengharapan yang pasti untuk janjinya, keutuhannya dinyatakan, yang terbaik dinyatakan dalam hidup kita. Kalau saudara sekarang lagi percaya buat anakmu, mungkin kelihatannya nggak lagi seperti kita harap, belum seperti kita harapkan. Kita berdoa A, tapi yang kelihatannya sedang terjadi itu B. Ya kan, kita lagi percaya untuk mungkin pelayanan, bisnis atau apapun doa kita, kesembuhan, mungkin belum seperti yang kita harapkan. Tapi haleluya, kita punya pengharapan. Nah, ini salah satu dasarnya ialah karena Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Haleluya. Amin, saudara. Berdasarkan itu, ya kan, Allah menaruh dirinya ya kan dalam kewajiban untuk membela kita. Kenapa? Karena kita dibenarkan bukan karena perbuatan benar kita. Kita dibenarkan karena Yesus sudah jadi dosa untuk kita. Karena dia sudah mati untuk pelanggaran kita. Itu sebabnya kita sudah dibangkitkan kembali sebagai ciptaan baru, sebagai orang benar. Jadi kalau saudara dengar righteousness, ya kan, orang benar. Istilah orang benar, righteousness ya, kebenaran yang Allah anugerahkan. Itu tidak bicara mengenai kelakuan. Itu bicara mengenai gift, hadiah. Bagaimana Allah memberi hadiah saudara dan saya. Waktu dia kasihkan Yesus, dia kasih hadiah untuk kita. Hadiah apa? Yaitu Yesus yang benar. Sudah mati untuk kita orang yang tidak benar. Sehingga waktu kita terima Yesus, kebenarannya Allah, kekudusannya Allah menjadi milik kita. Wow. Kita ditebus. Kita ditebus. Haleluya. Karena dia sudah mati buat kita. Bukan karena jerih payah kita. Wow. Dari situ akan ada tuntunan. Dari situ akan ada kuasa untuk membangkitkan kita. Jadi ini salah satu dasarnya. Salah satu dasarnya ya saudara. Haleluya, bahwa kita sudah dibenarkan. Haleluya, thank you Jesus. Dan dasar yang lain ialah ada di Roma 9. Kenapa? Bahwa ini belum berakhir.
Wah, haleluya, puji Tuhan. Apa dasarnya untuk kita memiliki keyakinan yang kokoh dan kita tidak dipermalukan? Mari kita baca Roma 9. Haleluya. 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 Ayat 32. Seharusnya Israel, ya kan, Tuhan harusnya mau kasih Mesias untuk mereka, penyelamat, penebus. Tapi kenapa Israel belum bisa terima? Karena Israel mau berhubungannya sama Tuhan berdasarkan mau dibenarkan karena perbuatan mereka sendiri. Ini saya baca 31 ya, ada ayat 31. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Ya kan? Mendatangkan anugerah kebenaran, dibenarkan di hadapan Allah 100%. Tidak sampai. Kenapa? Ayat 32, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya, bukan karena iman. Nah loh, jadi kalau sekarang kita jangan izinkan, ya kan, membuat kesungguhan kita, giat-giat, pengorbanan kita, ya, yang semua itu berharga di mata Allah, ya. Allah suka loh kalau kita tuh berbuat baik, itu menyukakan Dia. Kita juga suka kan kalau anak kita karakternya baik, ya, anak kita nggak egois, mau sharing sama orang temennya, ya kan, mau berbuat baik, kan kita senang sebagai orang tua. Tapi itu bukan dasar kita terima mereka sebagai anak, kan, betul nggak? Itu hanya menyenangkan kita aja. Firman Tuhan mengatakan Dia suka korban-korban yang gitu, dimana kita tuh nggak egois, nggak mementingkan diri kita. Ya kan, kita mau ingat saudara kita doakan, kita hati kita ada mau kerelaan, mau jadi berkat, mau bantu. Itu menyukakan Bapa kita. Tapi itu bukan, nggak boleh jadi kelayakan, supaya kita nggak punya masalah yang sama seperti bangsa Israel, di mana dikatakan mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Janganlah kita, haleluya, terlalu sibuk. Walaupun kita berbuat baik itu baik, ya kan, melayani itu baik, ya kan, saya juga giat, saudara. Tapi Tuhan sering peringatin saya, jaga ya, jaga diri kamu ya, jaga ya hubungan kamu sama aku. Kenapa? Karena Dia mau kita memprioritaskan hubungan kita, ya kan, lebih daripada apa yang bisa kita lakukan buat Dia, saudara. Saya ulangin, ya kan, Allah sering mengingatkan saya. Nah, saya percaya ini sesuai firman, untuk memprioritaskan hubungan saya sama Dia, untuk saya menikmatin hubungan saya sama Dia, untuk tidak menjadikan pelayanan saya, pengorbanan atau apa sebagai oke-nya saya. Karena waktu kita berbuat baik akan ada perasaan enak, saudara. Waktu kita bersungguh-sungguh, kita doa, ada perasaan enak loh. Karena kita diciptakan untuk mengasihi. Tapi kita bukan sumber. Kita tuh carang. Carang tuh harus terus-menerus makan dari pokok. Amin. Haleluya. Yesus bilang firmanku harus di dalam kamu. Dan kita nggak bisa, ya kan, terus-menerus giat. Contohnya secara fisik. Kalau kita nggak makan, apalagi kalau udah sibuk. Saya perhatikan kalau saya lagi sibuk sampai kurang tidur, traveling ke sana kemari, saya harus perhatikan makannya saya. Karena kalau enggak, itu mulai itu ada yang ngalir dari hidung saya. Mulai bersin-bersin. Kenapa? Karena banyak keluar energi. Ya kan? Demikian juga semakin kita harus perhatikan, prioritaskan. Karena Allah lebih mementingkan keutuhan kita secara pribadi daripada apa yang kita bisa lakukan untuk Dia. Amin, saudara. Allah mengasihi saudara dan saya. Saya senang anak saya rajin. Ya kan, mereka rajin kerja, rajin. Tapi saya nggak mau mereka begitu sampai terus sakit. Ya kan, kenapa? Itu tidak menyukakan saya, saudara, sebagai orang tua. Ya kan, saya nggak mendorong, wah harus lebih lagi. Jangan, harus seimbang. Amin, saudara. Haleluya, kita bukan sedotan. Ya kan, kita sedotan tuh cuma dipakai terus dibuang. Allah nggak ciptakan kita sebagai pelayan, sebagai anak loh. Kalau apa yang kita lakukan tuh lebih penting di mata Dia, ya kan, ya kan, Dia nggak ciptakan kita sebagai anak,
jadikan pelayan aja. Amin, saudara. Kita adalah anak yang melayani. Seperti Yesus. Yesus tidak punya mentalitas hamba sama Bapa. Dia selalu bilang Bapa. Dia nggak pernah nyebut Allah. Hanya di atas salib aja dia sebut sekali, Allahku, Allahku. Ya kan? Tapi hubungan sama dia selalu bilang Bapa. Amin, saudara. Kenapa dia waktu itu ngomong Allahku? Karena saat itu Allah sedang berfungsi sebagai hakim. Maka dia katakan Allahku, Allahku. Haleluya. Allah meninggalkan dia. Karena waktu itu Yesus jadi dosa. Tapi dia bilang sebagai Bapa. Bapa gak pernah ninggalin aku. Dia ngomong gitu Yesus. Saudara, Bapakmu tidak pernah meninggalkan saudara. Ada saat saudara mungkin merasa jauh, merasa kering, merasa lemah. Ketahuilah, Bapak saudara, kasihnya tetap sama. Ya kan, sebelum saudara mengalami apapun juga, kasihnya tetap sama. Amin. Dia gak pernah ninggalin saudara. Roh Kudus, rohnya selalu ada di dalam diri saudara. Saat saudara lagi senang, susah, lagi diberkati luar biasa, lagi mengalami keberhasilan, atau mengalami yang tidak baik, Roh Kudusnya tetap ada, kasihnya tetap ada. Haleluya, sikap Allah tidak berubah. Amin. Puji Tuhan. Kalau karena itu kita yang bisa berubah, kita yang bisa rubah sikap. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Jadi di sini dikatakan, ya kan, mengapa Israel nggak bisa? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Kalau ada di antara saudara yang ada kekecewaan, saudara merasa letih, lelah, saudara merasa saya sudah begini dan begitu, kok kayaknya nggak cukup ya? Kayaknya selalu merasa dituntut. Ya saudara, biarlah saudara kembali kepada Yesus. Serahkan semua beban. Dan biarlah saudara pakai kuknya dia. Kuknya dia itu enak dan bebannya ringan. Kuknya apa? Menikmati hubungan sama dia, hubungan yang intim. Menikmatin Yesus. Gak usah fokus dulu, saya harus begini dan gitu. Enggak. Saudara datang melalui firman-Nya. Serahkan semua beban. Karena kuknya dia membuat saudara malah ringan. Dan salib, ya kan, kamu memikul salib. Kalau orang tidak menyangkal dirinya pikul salib, orang itu nggak berharga. Tapi salibnya waktu kita angkat salibnya mengangkat kita, saudara. Salibnya mengangkat kita. Amin, saudara. Haleluya. Bertahun-tahun, saudara. Ini belum berakhir. Karena saya pernah ada berapa tahun yang lalu saya merasa dalam hidup saya, ya kan, ini kita bicara mengenai ini belum berakhir. Karena kalau kita terus menerus mau datang sama dia, mau lebih dengar firman-Nya, mau lebih makan firman-Nya, mau perbarui pikiran kita, mau terus percaya dan mengakuin, pasti akan ada sesuatu. Itu yang saya alami. Karena waktu itu saya pernah, aduh kapan ya ini, saya merasa ada tembok yang saya mau lompatin tapi nggak kelompat-lompat. Lebih banyak negatif, lebih banyak merasa down daripada damai. Kadang mengalami, padahal sudah mengalami hal luar biasa. Ya kan? Jadi masih campuran, ya, seperti antara Daud dengan Abraham. Makanya buahnya juga campuran. Sebagian mengalami kemenangan, ya kan, oleh anugerah Tuhan. Saya lahir baru di Tokyo. Saya tidak hidup natural. Saya mengalami hidup supernatural. Saya hidup terhormat. Saya tidak gelap di Jepang. Walaupun itu mustahil, saya juga heran kenapa mereka kasih saya visa kerja. Ya kan, saya tahu itu kasih karunia Tuhan. Saya bisa sekolah lagi di Jepang. Saya bisa dapat kerjaan yang baik, ya kan, bukan kerja kasar. Saya dapat gaji yang baik, malahan gaji terakhir naik. Saya juga heran kok saya dikasih visa kerja padahal secara natural tidak memenuhi syarat. Nah inilah, ya kan. Tapi di sisi lain saya kadang masih merasa mengasihani diri. Kadang kayak orang tuh di dalam itu lesu sekali, saudara. Kayak lebih banyak yang negatifnya. Ada damai tapi tidak permanen. Tidak permanen. Jadi kadang oke, kadang ya, kadang enggak. Kenapa begitu, saudara? Karena pengertian, ini belum berakhir. Karena pengertian akan perjanjian baru itu masih belum cukup di dalam diri saya. Sehingga masih sebagian sikapnya seperti di bawah hukum Taurat, seperti Daud, ya kan? Makanya Daud banyak mengeluh, ya. Oh Tuhan, jiwaku begini gitu. Tapi Abraham enggak loh. Apakah Abraham tidak mengeluh? Pasti ada. Tapi kenapa enggak dikasih di Alkitab? Amin, saudara. Karena bedanya Daud sama Abraham,
Abraham itu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Abraham percaya dibenarkan karena iman. Amin, saudara. Nah, Daud masih hidup di bawah hukum Taurat. Makanya tidak konsisten. Kadang iya, kadang enggak. Itu yang saya alami juga. Tapi puji Tuhan, saudara, itu belum berakhir. Sekarang saya mau mengalami lebih lagi. Saya percaya saudara juga kan. Amin, saudara. Itu adalah warisan kita. Karena Yesus bilang jiwamu ada ketenangan. Ya kan, kamu gak haus lagi. Kita gak haus. Sekarang saya lebih lagi gak haus. Gak lagi harus begini dan gitu baru bisa senang. Ya kalau gak di Amerika saya gak senang. Kalau gak, saya gak. Di mana-mana ada satu rasa kenyang. Ada satu rasa puas. Amin, saudara. Yang didapat dari dia. Dan itu bisa bertambah. Amin, saudara. Jadi pada saat di titik itu, aduh kapan ya aku bisa lebih damai. Amin, saudara. Bukan hanya mengalami pergumulan demi pergumulan, walaupun sekarang ada lah. Tapi beda sekarang ya. Walaupun saya berdoa, walaupun saya giat, tapi beda, saudara. Itu yang saya mulai mengalami, itu yang Yesus bilang, kuknya aku ringan, bebanku kuknya aku mudah, bebanku ringan. Saya mulai melihat itu. Ternyata kita itu banyak membebani diri kita dengan hal-hal yang nggak perlu. Dan itu nggak bisa, kita hanya mengerti di sini, itu kita lebih lagi dibukakan saat firman-Nya yang adalah kebenaran, menerangi, dan dari situ kita dimerdekakan. Karena kalau cuma tahu di sini, kita nggak hidup, kita nggak hidup dari kemauan keras. Saya begini dan gitu, enggak. Kita hidup oleh iman. Saat kita lebih lagi terus ke Dia, ya kan, waktu itu bahkan saya ke sekolah Alkitab. Ya kan, ke sekolah Alkitab di Amerika 2 tahun. Puji Tuhan, memang pengajaran Kenneth Hagin itu luar biasa, saudara ya. Dia juga selesaikan perlombaan iman, ya kan. Dia tanpa sakit penyakit, ya kan, udah umur 80-an masih melayani 5 hari seminggu. Ya kan, memang dia nggak ada skandal, memang buahnya baik, dia sudah jadi pengaruhnya udah mendunia lah. Dia contoh yang baik ya. Tapi habis lulus dari situ, saya merasa masih ada sesuatu di mana damainya dia itu belum benar-benar tinggal. Masih ada saat bagaimana lagi. Nah, dari situ kemudian Tuhan lebih lagi membukakan pewahyuan mengenai kasih karunia dan anugerah kebenaran. Wow. Yang tadinya ayat-ayat selama itu kan firman Tuhan sama, Alkitab sama. Ya, tapi kenapa nggak kelihatan? Karena waktu kita mulai geser. Prioritas kita bukan lagi pengenalan, bukan lagi berjalan dalam hidup kekal, tapi lebih kepada perbuatan. Ya kan, saya harus begini dan begitu. Ya kan, itu jadi prioritas. Ya kan, terus itu tidak jadi pengenalan tidak jadi prioritas, akhirnya balik lagi. Jadi kayaknya struggle lagi. Ya kan, tetap ada kemenangan, saudara, tetap ada terobosan. Karena ingat, di perjanjian lama, apakah Daud mengalami kemenangan? Mengalami kan? Dia mengalami loh. Mereka mengalami mujizat di perjanjian lama, ada mujizat. Di bawah hukum Taurat ada. Ya kan? Tapi kalau dibandingkan dengan yang sekarang, dengan penebusan Yesus, karena dulu itu darah binatang loh. Dulu itu cuma darah binatang. Ya, saya nggak lupa, kita sedang bicara mengenai ini belum berakhir. Karena ini dasar untuk saudara pasti bahwa pengharapan yang saudara miliki dalam Tuhan itu bisa dan pasti digenapin, saudara. Nah, itu saya tidak boasting dari diri saya ya. Firman-Nya yang ngomong ya, sebentar saudara. Nah, saya terpaksa menyinggung ini karena ini semua ada hubungannya. Ada di perjanjian lama, walaupun darah binatang. Tapi kita harus tahu sekarang ini kepastiannya, peneguhan itu jauh lebih karena sekarang darah Yesus. Darah Yesus yang menjadikan dasar bagi pengharapan kita untuk kita nggak dipermalukan, untuk kita nggak dikecewakan. Jadi bukan seperti judi. Iman itu, doa itu bukan seperti judi. Ya coba doa aja, bukan begitu. Ya, supaya kita lebih mengerti apa dasar untuk kita tidak dipermalukan. Ya kan? Karena kalau dulu di perjanjian lama aja Daud mengalamin walaupun dia di bawah hukum, apalagi kita sekarang. Ingat Abraham sama tidak sempurnanya seperti Daud. Nah, ini dia kan. Tapi Abraham
tidak mengalami seperti bencana pergumulan yang seperti Daud alami. Ya kan, adalah bencana ya kalau anak seperti anak Daud, Absalom, harus dibunuh. Ya kan? Kenapa? Karena dia buka pintu. Ya, Daud gak pernah mau ngajar anaknya, terus memanjakan sehingga anaknya sempat mempermalukan Daud dengan sikap dia. Itu semua bencana. Tapi Abraham tidak mengalami. Amin, sudah, haleluya, puji Tuhan untuk Yesus Kristus, dasar perjanjian kita. Ya, kita baca di sini. Ya kan, supaya kita nggak tersandung, kecewa. Ini Tuhan, firman-Mu ngomong gini, kok begini sih? Ya kan, haleluya, kita nggak usah begitu ya, kita nggak usah tersandung ya. Nah, ada ayat 33, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saya percaya Tuhan Yesus. Oke, percaya apa? Karena gini, konteksnya adalah Yesus sebagai kebenaran kita. Kalau kita merasa oke, wah, ada orang bilang, oh Monica, sekarang saya udah oke karena saya udah ikut pelayanan. Dulu saya sempat berhenti, tapi saya oke, saya udah ikut pelayanan lagi. Waduh, saya bilang, itu bukan begitu. Kita harusnya oke, kenapa? Karena kita dibenarkan karena Yesus. Amin. Pelayanan itu hanya buah. Ya kan, kenapa kamu melayani lagi? Karena kamu takut. Kalau nggak melayani, kamu kena hukuman. Kalau nggak melayani, nggak diberkatin. Ya kan, itu semua tidak murni. Kalau nggak melayani, jangan sampai nanti Tuhan nggak kenalin saya. Itu tersandung. Nanti sebentar lagi, kecewa lagi, tersinggung lagi, berselisih, sakit hati, dan sebagainya. Amin. Tapi di sini katakan, konteksnya ialah bicara mengenai apa? Ya kan, hukum yang mendatangkan kebenaran, righteous by faith, righteousness, kebenaran karena iman. Jadi maksudnya lebih lagi detail, kita bukan hanya tahu saya percaya Yesus, oke, Yesus sebagai apa? Saudara percaya Yesus sebagai apa? Supaya ya kan belum berakhir, ini belum berakhir. Dimana kita bisa sampai selesai. Kalau kita percaya sesuatu, kita nggak mutung, kita nggak berhenti di tengah jalan. Terus kita kasih alasan, ya mungkin bukan kehendak Tuhan untuk saya sembuh, ya mungkin bukan kehendak Tuhan untuk anak saya gini, ya udah biarin aja. Tunggu dulu, janjinya ngomong apa? Karena ini disahkan oleh darah Yesus, bukan oleh darah binatang. Makanya kalau darah binatang tuh, ya kan, karena imamnya nggak sempurna, imam besarnya nggak sempurna. Kadang mereka keluar dalam keadaan hidup, oh puji Tuhan tahun itu diberkati. Tapi kadang salah, ya mati dia di dalam. Tapi Yesus sudah dibangkitkan satu kali selamanya. Bagi pembenaran kita, kebenaran kita, kelayakan kita di hadapan Allah adalah kekal. Itu sebabnya ini belum berakhir. Pengharapan kita di dalam Dia tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Saudara bisa pegang teguh pengakuan iman saudara. Amin, itu Ibrani 10 ayat 23. Tapi ayat yang sebelumnya bicara bagaimana kita dengan keberanian. Bukan karena pelayanan kita, dedikasi kita, kesungguhan kita, itu semua buah, itu semua kemampuan dari Dia. Itu bukan karena itu, tapi oleh karena darahnya, ayat 15. Kita sekarang memiliki keberanian masuk ruang Maha Kudus oleh karena darah Yesus, titik. Amin, saudara. Itu sebabnya dikatakan, aku meletakkan di Sion supaya itu kita nggak jadi batu sandungan, tapi batu sentuhan. Yang percaya tidak akan dipermalukan. Terus percaya nomor satu, saudara jangan langsung percaya kepada, oh aku harus berdoa supaya masalah anakku ini selesai. Aku harus berdoa. Jangan. Saudara, teguhkan diri saudara dan saya lagi akan fondasi ini. Karena di atas fondasi ini belum berakhir. Apapun yang sekarang kelihatan, saudara, bisa diubahkan sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan janjinya. Selama kita terus menerus gak geser dari batu penjuru ini, yaitu apa? Saya dibenarkan karena Yesus. Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya. Saya tidak dibenarkan karena saya gini dan gitu. Dan termasuk juga kalau lagi salah. Kalau sudah salah, ya kan? Terus saya gak jadi benar, itu tidak ada hubungannya. Saya dibenarkan karena darahnya. Karena penebusan di dalam darahnya. Itu sebabnya saya tidak dipermalukan. Sekarang saudara sedang percaya apa? Apakah saudara percaya lagi berdoa untuk apapun juga, saya nggak tahu. Walaupun nggak langsung terjadi, saudara. Kalau saudara terus percaya
Yesus kebenaran saudara. Saudara dibenarkan karena dia. Ada satu kekuatan, ada satu damai yang akan menopang saudara. Jadi bukan lagi saudara ditopang oleh, saudara dan saya ditopang oleh doa kita harus doa lagi. Enggak, tapi ada yang menopang kita. Amin. Itu yang Yesus bilang, pakai kuknya aku ya. Ya kan? Sebab kuknya aku mudah, bebannya ringan. Amin saudara. Haleluya. Kuk adalah dua elemen untuk satu tujuan. Tujuannya dia apa? Untuk Allah dimuliakan di dalam dan melalui kita. Melalui terobosan yang kita alami, kebaikan yang kita alami, Allah dimuliakan. Amin saudara. Haleluya. Jadi itu fondasi ya, itu fondasi, itu penting sekali. Ya, saudara juga harus tahu bahwa tujuan Allah itu enggak selalu seperti kita pikir ya. Kadang karena kejatuhan Adam ya, dikatakan di 2 Petrus pasal 1 kan, salah satunya kalau saudara baca terus dari ayat 2 sampai ke bawah, kalau orang itu lupa bahwa dosa-dosanya sudah diampuni, orang itu jadi buta dan picik. Jadi lebih fokus segala sesuatu tuh beroperasi dari manusia lamanya. Dari seperti belum ditebus. Dari posisi seperti Yesus belum dibangkitkan jadi pembenaran. Makanya struggle, berusaha mengatasi dengan doanya, dengan perbuatannya. Ya, kita memang berdoa, tapi kita berdoa dari posisi kemenangan. Kita berdoa dari posisi siapa kita di dalam Kristus. Itu yang benar. Tapi kalau kita merasa kita mampu dengan perbuatan kita nggak lagi jadikan Yesus sebagai batu penjuru, sebagai fondasi. Disitulah akan mulai pergumulan yang nggak habis-habisnya. Dan hasilnya nggak akan konsisten. Kadang oke, kadang enggak. Amin saudara. Tapi kalau kita mau terus-menerus berdiri di atas ini, kita nggak akan buta dan picik. Kita akan lebih lagi mengerti tujuannya Allah. Kenapa Allah mau mengalami ini? Kenapa Allah menjadikan saya makmur? Kenapa Allah mau keturunan saya, ya kan, diberkatin? Semua ada tujuannya, ya kan? Sama seperti tujuannya Allah untuk Rut, ya kan? Bukan hanya untuk Rut yang tadinya nggak punya pengharapan, ya kan? Ini belum berakhir waktu dia jadi janda, ya kan? Nggak punya pendidikan, nggak dibilangin kan dia orangnya pinter, nggak dibilang dia orangnya cantik, ya kan? Dia nggak punya anak 10 tahun kan orang pikir dia mandul. Ya kan, makanya dia hanya kerja metikin gandum. Kenapa dia nggak punya pendidikan, dia nggak punya keahlian, udah nggak ada suami, udah gitu dia di antara bangsa Israel yang menganggap dia, walaupun dia sudah percaya sama Tuhan. Orang Israel itu kan orangnya sangat ini sekali kan, untuk mereka orang Moab tuh orang yang terkutuk. Dia di antara orang-orang yang nggak mungkin mau menikah sama dia loh sebetulnya. Sedangkan dia janda, nggak punya pengharapan. Tapi tujuannya Tuhan itu bukan hanya untuk Rut, bukan hanya berhenti sampai di Rut aja, tapi dari keturunannya Rut. Amin saudara. Nomor 1, ya kan, pemulihan, karena Rut itu keturunannya Lot, ya kan, pemulihan, ya kan, nama baik ya anak Tuhan dipulihkan. Yang dulu bangsa terkutuk menjadi lebih lagi, wah, keturunannya menjadi penebus. Wow, luar biasa pemulihan Tuhan. Terus amin saudara, itu juga Naomi dipulihkan. Jadi banyak yang terkena, ya kan, dengan tujuannya Tuhan. Abraham juga gitu, Yusuf juga gitu, ya kan, tujuannya Tuhan. Ini belum berakhir waktu dia dibuang dalam sumur ya yang kering, ya kan, di mana dia seperti udah nggak ada pengharapan. Waktu itu dia sempat mungkin, ya kan, dicobain untuk takut. Kalau sampai nggak ada yang bantu dia bisa mati perlahan loh di situ saudara. Mati kelaparan, kehausan. Tapi puji Tuhan saudara, kita punya perjanjian yang disahkan oleh darah Yesus. Ya kan? Amin saudara. Haleluya. Yusuf tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin saudara. Yusuf keturunan Abraham, dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini belum berakhir. Masalahmu saudara nggak usah putus asa. Amin saudara, karena kita hidup oleh perjanjian kita. Kita sudah dihidupkan oleh Yesus. Hidupnya tersedia berlimpah. Hidupnya yang sudah memindahkan kita dari gelap pada terangnya. Dari maut kepada hidupnya. Dari yang gak punya pengharapan sampai hidup dengan penuh pengharapan. Haleluya, itu adalah mungkin. Bagi Allah gak ada yang mustahil. Dan karena Yesus, karena salibnya, segala sesuatu jadi mungkin.
untuk janjinya, untuk rencananya digenapi. Ingat, semua itu dalam konteks tujuannya Tuhan. Makanya kita sebagai anak Allah, ya kan, anak-anak Tuhan, kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa menjalani kekristenan kita seperti anak yatim yang masih mengontrol, ya kan. Mentalitas yatim tuh selalu mengontrol, ya kan, pilih-pilih pelayanan sendiri, pilih-pilih firman sendiri. Ada sebagian nggak mau dengar, nggak mau sabar, nggak mau tunduk, sebagian mau, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena mau ngontrol. Ya, kita harus sadar, kita sudah dalam Kristus, kita sudah jadi anaknya, ya kan. Biarlah kita mau percaya lebih lagi kasihnya, sehingga kita mau dipimpin lebih sama dia. Kita percaya kasihnya, bahwa Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saya dibenarkan, dihidupkan. Itu bukan jerih payah saya nggak bisa memegahkan diri, itu bukan hasil pekerjaan saya sudah dikasihin selama-lamanya. Saya sudah dalam Kristus. Semua yang saya sekarang sedang hadapi, itu semua ada jalan keluarnya. Ini belum berakhir. Amin, saudara. Sama seperti Yusuf. Amin. Ada kemurahan Allah. Ya kan? Yusuf dikeluarkan dari situ. Amin. Sampai ini itu semua terjadi. Puji Tuhan. Rencana Tuhan yang terbaik digenapi. Dan itu bukan hanya untuk Yusuf aja dipulihkan, dia dan saudaranya. Tapi dari situ bangsa Israel, umat perjanjian Allah, tidak kelaparan. Amin, saudara. Ada tujuan Tuhan. Itu sebabnya saya berdoa, saya akan berdoa untuk saudara, dalam saudara mempercayai Tuhan untuk mengalami yang terbaik, untuk belum lagi berakhir, saudara mengalami yang terbaik, keluar dari situasi saudara. Saudara minta tujuan Tuhan dinyatakan dalam dirimu. Karena di dalam tujuan dia, itu gak bisa dikalahkan, saudara. Makanya kenapa? Ya tadi kan firman Tuhan mengatakan, Allah sudah mengatakan hasil akhir dari awal. Kenapa orang gak bisa bunuh Yesus? Amin. Kenapa Yesus gak gagal? Dia selesaikan, bahkan mati di kayu salib. Walaupun banyak sekali tantangan yang gak ada manusia seperti dia ngadapin tantangan. Tapi kenapa dia bisa? Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Karena Allah sudah mengatakan hal-hal akhir dari awal. Itu sebabnya segala sesuatu, jangan kita balik kepada diri kita seolah-olah kita mampu ngatasin. Kita jangan mau ngontrol. Kita serahkan aja, kita tunduk aja. Oke Bapak, saya punya masalah ini. Oke, tujuanmu apa? Ya kan? Kalau orang terus-menerus mengalami kekurangan, gak ada damai. Bukan hanya ngimanin, tapi juga Tuhan tunjukkan tujuanmu. Kalau kita ada di satu bisnis atau kerjaan gak jadi-jadi terus, kita minta tujuan Tuhan. Kadang-kadang itu bisa jadi karena kita lagi mau ngejar tujuan kita sendiri loh. Makanya gak ada kasih karunia. Ya kan, kita jangan pakai iman kita, tapi kita yang kontrol. Saya ngimanin ini itu, tapi tidak mau tunduk kepada ketuhanannya Yesus. Padahal dia yang hidupkan kita, dia yang pokok kita. Biarlah kita mau ke dia, mau datang, mau percaya akan kasihnya, mau menundukkan diri kita, sehingga kasih karunia-Nya bisa mengalir dalam kita. Beriman, kita tidak beriman atas iman kita sendiri. Amin. Kita menaruh firman-Nya sebagai di atas kita, sebagai yang mengarahkan kita. Dia adalah gembala kita, pemimpin hidup kita, yang berarti dalam segala sesuatu kita izinkan dia yang pimpin. Tuhan, Engkau mau saya ngapain? Saya harusnya tinggal di mana? Saya harusnya bisnis apa? Sebelum kita bikin rencana itu, terus kita beriman, wah kita lawan dengan iman kita bisa. Nah itu nanti kalau nggak ada dasar hubungan pribadi yang cukup, itu nanti bisa geser, terus nggak jadi. Ya kan? Sayang, padahal seharusnya ini belum berakhir. Karena tujuannya Tuhan itu sudah ada. Dia sudah ngomong. Dia sudah ada pekerjaan baik. Dia sudah perkatakan hal-hal baik untuk saudara. Dia sudah selesaikan. Dan itu kita lebih mengerti waktu kita mau secara pribadi datang sama dia. Nggak lagi sekedar dengar dari orang. Amin. Gak lagi pengenalan kita atas dasar cuma dengar si A, si B, si C. Tapi kita sendiri mau datang sama dia. Kita sendiri mau tunduk sama dia. Karena Tuhan memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Nah, seperti Yusuf juga, Tuhan kasih mimpi. Itu sebagai tujuannya Tuhan buat dia. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Dan Rut, tujuan Tuhan apa, Ibu Monica? Waktu dia bilang, Allahku, Allah kamu, Allahku.
Ya kan, kamu mau pulang ke rumah roti. Bethlehem itu rumah roti. Waktu Naomi kembali kepada rumah roti, kembali bicara mengenai penyediaan, kembali kepada Tuhan, tidak pakai kekuatan dia sendiri. Kenapa dia sempat hilang semuanya? Ya kan? Karena apa? Karena dia lagi cari solusi sendiri. Dia lagi nggak beroperasi dari perjanjian. Harusnya kan mereka punya perjanjian sama Allah, tapi kemudian dia memisahkan diri. Ya kan, makanya kita anak Tuhan. Jangan memisahkan diri dari tubuh Kristus yang lain. Ya kan, ikut berdoa bersama. Ya kan, ikut minta Tuhan pimpin. Harusnya ikut gereja lokal di mana yang benar. Harus ada persekutuan dengan yang lain. Kita jangan misahkan diri, karena disitulah nanti lebih gampang jadi diganggu sama serigala. Ya kan? Ya, tapi Tuhan itu baik, Saudara. Walaupun sempat suaminya salah, ya Ruth keliru ya, tapi kemudian dengan apa yang tidak baik mereka alamin ya, Naomi ya, dia memutuskan untuk kembali. Jadi sekarang ini Saudara, gimana? Ini belum berakhir. Bagaimana? Balik kepada Yesus, balik kepada firman-Nya. Jangan beralih kepada saudara, teman, pasangan hidup, menjadikan terus curhat. Hei, balik ke Yesus, balik kepada firman-Nya. Ya kan, waktu Ruth memutuskan, aduh, aku balik ke Bethlehem, aku balik kepada penyediaannya Tuhan. Amin, Saudara. Disitulah kasih karunia Tuhan bekerja, udah ada sebetulnya. Sebelum dia gitu, Tuhan sudah kirimkan Ruth. Tuhan selalu ada penyediaan buat kita, Saudara. Amin, Saudara. Haleluya. Dia nggak pernah kekurangan kasih karunia. Dia nggak pernah kekurangan solusi. Dia nggak pernah kekurangan kemenangan. Kita yang harus selalu balik lagi. Aku gini, tapi Tuhan tolong aku merasa gimana. Tapi Bapak bantu aku. Firman-Mu. Yesus bikin apa? Amin. Haleluya, Saudara. Ini belum berakhir. Amin. Pengharapan Saudara dalam Tuhan tidak akan dipermalukan. Sama juga dengan Ruth. Amin. Waktu Naomi itu dia nggak bilang, udahlah, aku percaya Tuhan, tapi aku nggak mau lah, aku di sini. Enggak, dia ikut, Saudara. Amin, Saudara. Waktu kita memutuskan untuk balik, ya kan, waktu anak bungsu memutuskan untuk balik, wow, ada hal-hal luar biasa yang menanti. Jadi tujuan Tuhan bagi saudara itu bukan hanya untuk saudara. Izinkanlah saudara lebih lagi percaya sama Dia, ya kan? Bukan hanya untuk mengatasi kebutuhan saat ini aja, mengatasi masalahmu saat ini. Lebih dari itu, minta lebih. Tuhan, aku mau tujuanmu untuk anakku. Tujuanmu untuk anakku apa? Tujuanmu untuk bisnisku. Tujuanmu untuk pelayananku. Tujuannya Dia. Amin. Kita jangan ini, kita lihat dari firman, kita izinkan Dia membukakan mata kita sehingga haleluya, yang terbaik jadi. Karena Tuhan memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Saat kita berhenti bikin rencana sendiri, saat kita berhenti mereka-reka, baru datang sama Dia. Terbalik, harusnya ke Dia dulu. Ke Dia dulu aja. Karena Dia sudah punya rancangan, Dia sudah punya strategi, Dia sudah punya kemuliaan yang Dia sudah siapkan, Dia sudah punya kemurahan. Amin. Dia hanya mau kita datang sama Dia, haleluya, dengan hati yang terbuka. Makanya dikatakan diberkatilah orang the poor in the spirit. Poor in the spirit itu maksudnya orang yang merasa, Tuhan, aku butuh Engkau. Aku gak mau bikin rencanaku sendiri. Aku butuh Engkau. Amin. Diberkatin. Amin. Mengalami yang terbaik. Gak bisa tersumbat. Ini belum berakhir. Amin, saudara. Walaupun dokter bilang gak bisa sembuh, tetap mengalami yang terbaik. Walaupun waduh udah salah, ini udah bangkrut, tapi ada pemulihan, ada restorasi. Apapun yang kita percayakan ke Yesus, terutama yang terbaik yang kita bisa percayakan adalah hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Dia selalu pulihkan, Dia selalu tingkatkan, Dia selalu lipat gandakan. Itulah orang-orang, banyak contoh. Amin. Dan percaya sama Dia akan kasih-Nya, percaya akan kebenarannya, itu akan ada keberanian, ya kan? Yang percaya pada Tuhan akan establish, akan diteguhkan. Sama seperti Abraham juga ya. Abraham, saudara, saya cuma mau menyinggung sedikit ya. Ini sudah hampir 1 jam ya, karena kita ini keturunan Abraham. Saudara bisa baca sendiri Galatia 3, ya kan, ayat 26 sampai 29.
kita sudah dibaptis dalam Kristus, kita sudah mengenalkan Kristus, dan siapa ya milik Kristus adalah keturunan Abraham. Kita keturunan Abraham ya. Kalau saudara perhatikan, saudara bisa baca ya kan, waktu Abraham dia baru bersalah, saudara. Waktu dia baru bersalah, dia baru punya Ismail ya kan. Jadi pakai kekuatan sendiri. Kenapa? Karena rupanya sebentar ya, Abraham kurang mempercayakan hubungan dia sama Sarah. Makanya Abraham nggak tahu kenapa, dia mungkin takut kehilangan Sarah atau apa. Mungkin karena dia cantik sekali dan sebagainya. Sehingga kan Sarah marah-marah. Wah, Tuhan ini yang bikin aku nggak bisa punya anak, katanya. Padahal sebetulnya bukan Tuhan, Adam yang bikin kita jadi punya masalah loh, bukan Tuhan ya. Tuhan nggak pernah. Tuhan itu solusi kita. Amin. Tapi dari situ Abraham ikut aja. Waktu dia suruh sama Hagar, ikut aja dia. Karena dia sendiri mulai ngelihat yang kelihatan, ada keraguan. It's okay. Iman kita nggak usah sempurna. Asal kita mau selalu balik sama Yesus, semuanya jadi baik. Jadi Abraham juga gitu. Kenapa Abraham sempat terpengaruh sama istrinya? Karena dia sendiri ada keraguan. Karena kalau enggak, dia nggak akan. Dia bilang, saya enggak dong, kan Tuhan udah janji. Enggak. Sampai saat terakhir Abraham itu imannya tidak sempurna. Tapi kenapa dia tetap bisa mengalami? Karena Yesus kesempurnaan kita. Selama kita selalu mau percaya bahwa kita dibenarkan, bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kepada Injilnya, kasih karunia-Nya terus mengalir. Nggak usah fokus di iman kita. Nggak usah meninggikan iman orang. Kita bisa beriman karena Yesus. Yesus sumber iman kita. Kita bisa berdiri karena ada yang menopang kita. Dan itu bukan perbuatan kita. Itu karena darahnya. Itu karena kebenarannya Yesus dikasih ke kita. Kita memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Jadi Abraham juga gitu. Karena saudara, kalau saudara perhatikan, ya kan, setelah dia salah, ya kan, berapa tahun kemudian, 13 tahun kemudian, baru Tuhan menyatakan dirinya kepada Abraham. Dan dia bilang, walk before me and be you perfect. Biarlah kamu berjalan di depanku dan biarlah kamu jadi sempurna. Dalam arti kata, ayo lebih dewasa. Tapi kenapa Tuhan menyatakan dirinya? Karena Abraham tidak ngumpet dari Tuhan. Abraham tidak menjauhkan dirinya. Karena Tuhan itu nggak bisa begitu aja berbuat kalau tidak ada pintu, saudara. Kalau dia bisa, dia sudah paksain semua manusia ke surga. Dia nggak bisa. Untuk manusia boleh mengalami Tuhan, manusia harus buka pintu. Nah, itu namanya respon. Kita kasih respon atas penyediaannya. Kita kasih respon pada Injilnya, kita mengalami transformasi. Kita perlu kasih respon. Karena di dunia ini ada legalitasnya. Kalau kita sebagai manusia tidak buka pintu, kita nggak kasih respon, Tuhan itu nggak bisa nyelonong. Amin, Tuhan itu hakim, dia nggak bisa nyelonong, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Jadi, kenapa Tuhan masih bisa nyatakan dirinya lagi sama Abraham? Karena walaupun dia udah salah, Abraham masih mau punya hubungan sama Tuhan. Abraham, dan terutama Abraham, kalau sudah baca di Galatia 3, Abraham percaya sama Injil. Sudah baca di Roma pasal 4. Abraham percaya dia dibenarkan bukan berdasarkan perbuatan dia. Walaupun dia orang Israel, dia percaya dia dibenarkan karena iman. Amin, saudara. Itu sebabnya dia diperhitungkan sebagai benar. Dia beda sama Ayub. Ya, Tuhan, kenapa Tuhan bisa kirimkan Yesus? Kenapa Tuhan bisa kasih putranya? Karena Tuhan juga yang bekerja sehingga Ayub berdoa. Wah, coba kalau ada perantara antara aku dengan Allah. Doanya Ayub dijawab. Amin, saudara. Haleluya. Karena Ayub begitu. Dia tetap cinta Tuhan. Sehingga dari situ dia gak putus asa. Saat dia udah benar-benar sampai di titik yang terendah. Ya kan, istrinya bilang, udah kamu ngutukin Tuhan aja. Tuh mana Tuhan, selama ini kamu karena Tuhan gini gitu. Mana? Tapi Ayub tetap. Sampai dia mengalami pemulihan. Karena haleluya. Karena dia masih tetap mau sabar. Dia tahu, aduh kalau bukan Tuhan nih, aku gak bisa. Tapi dia sadar, aku butuh perantara. Dia jujur. Kenapa dia bisa gitu? Saya percaya Tuhan yang bekerja. Karena dia ke Tuhan. Dia buka pintu sama Tuhan untuk bekerja sehingga dia berdoa. Dan doanya dijawab. Sudah gitu Abraham. Kenapa sih Tuhan sampai nunggu beribuan tahun? Dia harus
mengirimkan penebus. Kenapa? Tuhan nggak berlama-lama. Karena manusia yang lambat kasih respon. Tuhan nunggu respon dari orang. Karena ada legalitasnya. Tuhan gak bisa seenaknya nyelonong bikin ini itu. Dia hakim, saudara. Karena dia sudah kasih secara legal kepada Adam. Adam kasih ke iblis. Makanya gak bisa seenaknya, saudara. Dia harus tunggu respon dari manusia. Saudara, ini belum berakhir. Saudara jangan nunggu pasif. Jangan cuma nunggu-nunggu dari luar. Tuhan, mana ini jawaban doaku? Tuhan, ini kenapa? Jangan lihat dari luar. Jangan punya sikap seperti itu. Karena Tuhan, kita nggak lagi nunggu Tuhan. Tuhan yang lagi nunggu kita. Kita yang harus terus-menerus kasih respon. Firman-Mu ngomong ini, Firman-Mu. Dan kita lawan keadaan kita. Karena firman adalah pedang. Firman adalah perisai. Sehingga ini belum berakhir, firman-Nya ngomong ini, saya tidak akan putus asa. Maka kenapa saya nggak putus asa? Waktu alergi, waktu dokter bilang nggak mungkin bisa sembuh. Orang bilang makin lama, makin umur bertambah, makin parah. Saya nggak putus asa. Karena firman-Nya, karena Yesus sudah tebus. Saya sudah dibenarkan, saya sudah dilayakkan untuk mengalami yang terbaik. Saya bisa, ini nggak berakhir seperti ini aja. Bisa lawan dengan firman-Nya. Lawan saudara dengan firman-Nya. Karena tidak semua yang kita alami itu dari Tuhan. Jangan sembarangan itu bikin ngomong dari Tuhan. Kalau bukan anugerah yang baik dan sempurna. Itu bukan dari Bapa segala terang. Itu Yakobus 1 ayat 16 sama 17. Karena iblis adalah penipu. Dan dia suka memfitnah Tuhan. Memfitnah Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang dibikin tidak mau datang sama Tuhan. Karena iblis gak mau kita menerima dari dia. Tapi setiap anugerah yang baik dan sempurna dari Bapa segala terang. Jadi kalau bukan anugerah yang baik dan sempurna, kita lawan dengan firman-Nya. Kita menolak, ini belum berakhir. Karena firman-Nya ngomong ini keadaan B, firman-Nya ngomong A. Saya akan berdiri atas firman-Nya. Karena ada yang menopang saya, darahnya membuat saya tidak akan dipermalukan. Pengharapan saya di dalam firman-Nya tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Wow, thank you Jesus. Amin. Haleluya, amin saudara. Nah saya akan sambung ya, ini saya nggak bisa lebih dari 1 jam, nggak apa-apa, saya akan sambung.